Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mini Pebble kami yang berjudul dengan aplikasi Pet Shop. Dengan manpro-nya yaitu Bu Yeni Rofiati, SI dan MSC, dan anggota-anggotanya ber- yang berisikan Willy Fernando, saya sebagai ketua kelompok. Saya Steven Simorang. Saya Citra Miranda. Saya Ahmad Dafiq Pratama. Saya Sri Astuti Dewi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Pet Shop. Aplikasi Petshop adalah proyek aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna atau user dalam memanfaatkan teknologi untuk keperluan hewan peliharaan tertentu. Kami memberi nama untuk logo website itu Petovia, dan alasan kami memilih aplikasi Petshop adalah karena bisnis Petshop memiliki potensi keuntungan yang cukup menjanjikan. Sebab ada banyak orang di luar sana yang juga hobi memelihara hewan. Hewan seperti kucing, anjing, kelinci, hamster, dan lainnya. Banyak yang dipilih di masyarakat untuk teman hidup. Baik, di saat selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di aplikasi web pet shop kami, yaitu bisa interaksi antara penjual dan pembeli dengan fitur-fitur yaitu seperti alamat, pembayaran, dan katalog yaitu makanan hewan, aksesoris hewan peliharaan, mainan hewan peliharaan, dan peralatan hewan peliharaan. Mempunyai fitur kontak, pengiriman juga. Selanjutnya, Tools yang akan kami gunakan itu, yang pertama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kami gunakan yaitu ada HTML, JavaScript, PHP, dan juga CSS. Nah, untuk library-nya kami menggunakan Bootstrap. Untuk database kami menggunakan MySQL. Dan untuk editor pendukung lain kami menggunakan Visual Code, Microsoft Word, dan juga PowerPoint. Pencapaian proyek kami sudah 50% tampilan desain halaman awal utama website dan 50% website-nya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang pertama yaitu tentang halaman login pengguna. Di sini kita mulai dari start, kemudian user akan menginput username. Jika user memiliki salah username dan password, maka akan kembali ke bagian input kembali. Jika input username-nya benar, maka akan masuk ke input password, kemudian login dan verifikasi pengguna. Setelah loginnya sudah benar, maka output akan berhasil dan selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. baik untuk flowchart halaman register pengguna, yaitu pertama memasuki username, input username, lalu input email, selanjutnya input password, lalu confirm password. Setelah itu membuat akun baru. Jika registernya benar, maka akan langsung ke halaman login. Kalau inputnya salah, maka akan kembali ke input username. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Nah, untuk flowchart yang ketiga, penjual dapat menambah, mengubah, atau juga menghapus daftar barang. Yang dimana alur flowchart itu sendiri, yang pertama, penjual akan ditanyakan apakah Anda ingin mengelola barang. Jika ya, penjual akan memilih apa yang ingin dikelola, seperti apa yang ingin menambah barang atau mengubah produknya. Jika penjual ingin menambah barang, penjual harus menginput nama produk, kemudian menginput brand, menginput stok, dan juga menginput harga. Yang dimana hasil inputan tadi akan langsung terhubung ke tabel produk, yang dimana akan menghasilkan produk kode. Yang produk kode itu sendiri akan berguna untuk mengidentifikasi produk
supaya mudah untuk dikenali. Ketika produk kodenya sudah berhasil, penjual akan ditanyakan apakah Anda yakin untuk menyimpan perubahan. Jika penjual yakin, akan menghasilkan output list produk. Jika penjual tidak menyimpan perubahan, maka akan kembali ke pertanyaan pertama yang apakah Anda ingin mengelola barang atau tidak. Kemudian untuk mengubah atau menghapus barang itu sendiri, penjual harus menginput produk kode yang telah didapatkan sebelumnya ketika menambah barang. Kemudian kode tersebut akan terhubung ke tabel produk, yang dimana penjual akan ditanyakan apakah yang ingin Anda lakukan. Jika penjual ingin mengedit barang, penjual harus menginput nama produk yang baru, menginput brand yang baru, menginput stok yang baru, dan juga penjual harus menginput harga yang baru. Yang dimana inputan tadi akan langsung terupdate ke tabel produk. Ketika telah berhasil terhubung ke tabel produk, penjual akan ditanyakan kembali apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan. Jika penjual telah yakin, maka akan menghasilkan output list produk yang baru. Kemudian pada bagian menghapus barang, penjual hanya akan ditanyakan apakah Anda yakin untuk menghapus atau tidak. Jika penjual yakin, maka penjual akan mendapatkan list produk yang baru, yang dimana produk yang telah dihapus tidak akan muncul kembali. Jika produknya tidak jadi untuk disimpan, maka akan kembali ke halaman utama pada bagian pertanyaan apakah Anda yakin untuk mengelola barang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Ya, dimulai dari start, lalu pilih barang, get produk atau nama produk, brand, stok, harga. Lalu selanjutnya output list produk, lalu ditanyakan masukkan ke keranjang, lalu ditanyakan lanjutkan keranjang. Ada pilihan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya dari get produk ke table produk, insert atau keranjang, lalu ditanyakan lanjutkan pembayaran, lalu ditanyakan check out dengan jawaban ya atau tidak. Ya. Selanjutnya lengkapi data, alamat, jumlah barang, dan metode pembayaran. Selanjutnya input alamat, input jumlah barang, insert atau alamat jumlah barang, pengecekan jumlah barang tersedia, lalu ditanyakan stok tersedia, ya atau tidak. Ya. Jika menjawab ya, silahkan pilih metode pembayaran, COD atau tidak. Jika menjawab tidak, output, maaf sepertinya produk ini kehabisan stok. Jika COD menjawab tidak, wallet. Lalu selanjutnya output, buka transaksi. Jika menjawab tidak, virtual akun, output, bukti transaksi. Lalu selesai. Baik, selanjutnya yaitu sistem dapat menghitung total harga berdasarkan barang yang dipilih. Dimulai dari start, kita akan menginput kategori barang, selanjutnya akan dilanjutkan dengan input jenis barang, input jumlah barang, dan input harga. Dan setelah itu kita akan memilih opsi pembayaran, apakah kita akan memilih COD atau bayar online. Jika kita memilih bayar online, kita akan memilih metode pembayaran yaitu PayPal, Visa, Mastercard, dan lain-lain. Habis itu akan dilanjutkan dengan bukti pembayaran. Kalau misalnya kita memilih COD, kita akan bayar di tempat. Selanjutnya, yang keenam. Yang selanjutnya yaitu pembeli melakukan konfirmasi pembayaran dan sistem menyimpan tanggal transaksi. Yang akan dimulai dengan pembeli melakukan konfirmasi pembayaran kepada sistem. Sistem memeriksa bukti pembayaran. Apakah sistem terbukti? Jika jawabannya iya, sistem menyimpan tanggal transaksi. Jika tidak, hubungi penjual untuk ditanyai. Baik, selanjutnya. Nah, pada bagian wireframe kami memiliki bagian navbar, yang dimana navbar itu di pojok kiri terdapat logo pet shop kami, Petopia. Kemudian ada home, shop, koleksi, kontak,
ada search bar, kemudian ada ikon profil untuk melihat profil. Kemudian pada bagian body kami menampilkan eh, penawaran diskon, kemudian top kategoris yang dimana itu merupakan brand-brand yang ingin kami jual, kemudian icon penawaran produk, best seller, dan juga kami menampilkan eh, bagian footer yang dimana itu terdapat akun-akun jika ingin menghubungi pet shop kami. Baik, selanjutnya halaman register web. Di halaman register web, di bagian halaman register menampilkan proses mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang bagi yang belum memiliki akun dengan tujuan keamanan, proses register terdiri dari pengisian username, email, dan password. Selanjutnya, halaman login web. Di bagian halaman login web menampilkan proses masuk bagi pengguna untuk mengakses e-commerce. Proses login terdiri dari memasukkan username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Baik, selanjutnya di desain dan tampilan web, yang itu kami memiliki halaman utama. Baik, selanjutnya ada halaman utama navbar, yaitu di bagian navbar ada logo kami, yaitu Petopia, ada menu home, shop, koleksi, blogs, dan kontak. Lalu di bagian kanannya ada menu pencarian, profile, dan keranjang. Baik, yang berikutnya adalah desain kategori produk dan produk yang dipilih bestseller. Di bagian top kategori ada makanan kucing, mainan kucing, makanan anjing, mainan anjing, dan suplemen untuk anjing. Baik, yang berikutnya adalah tentang produk terbaik yang kami tampilkan di halaman utama, meliputi makanan anjing dan makanan kucing juga ada, terus ada vitamin hewan, lalu peralatan-peralatan yang untuk dipakai hewan-hewan peliharaan sehari-hari seperti sofa kecil, mainan kucing, baju untuk anjing, dan hiasan untuk akuarium. Desain dan tampilan web, info pemesanan. Di bagian ini menampilkan tentang info pemesanan kepada pengguna, yaitu yang pertama gratis ongkir, yang kedua pengembalian barang, yang ketiga pembayaran, yang keempat dukungan seller dan kurir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Nah, pada desain web dan tampilan yang selanjutnya itu pada bagian footer kami menampilkan pada bagian popular brand, dan juga kami menampilkan bagian untuk sebagai pembeli dapat mengakses akun untuk menghubungi langsung ke bagian pet shop kami. Baik, untuk selanjutnya ada itu pelaksanaan proyek aplikasi penjualan barang pet shop. Riwayat pengerjaan proyek kami yaitu planning, yang awalnya planning menentukan judul pada tanggal 31 Agustus 2023, yaitu dengan membuat ide proyek. Yang kedua yaitu planning membuat RPP pada tanggal 1 September 2023, yaitu membuat laporan RPP. Yang ketiga yaitu planning menentukan pembagian job desk, tools yang akan digunakan, dan menyusun PPT project plan yang dimulai tanggal 15 September 2023, file dalam bentuk PPT. Yang keempat, planning membuat flowchart login dan register pada tanggal 15 September juga 2023, file dalam bentuk PNG. Untuk yang kelima, desain, yaitu membuat halaman login dan register pada tanggal 22 September 2023, laurenya yaitu halaman awal web. Selanjutnya yaitu tahapan planning, membuat flowchart untuk penjual bisa menambahkan barang dan pembeli bisa melihat barang. Tanggal 29 September 2023, luarannya file dalam bentuk PNG. Tahapan desain, merancang wireframe halaman utama pada tanggal 10 Oktober 2023, luarannya file dalam bentuk PNG. Tahapan ketiga yaitu desain,
membuat halaman utama pada tanggal 11 Oktober 2023, keluarannya halaman utama web. Tahapan selanjutnya yaitu planning, menyusun laporan PBL dan PPT pada tanggal 6 Oktober 2023, file dalam bentuk Word dan PPT. Tahapan selanjutnya planning, membuat flowchart sistem total harga barang dan konfirmasi pembayaran di sistem. Pada tanggal 13 Oktober 2023, keluarannya file dalam bentuk PNG. Baik, peranan selanjutnya yaitu peranan kerja anggota. Yaitu saya, Willy Fernando, membuat rancangan proyek, membuat desain halaman utama web, membuat desain halaman login, merancang flowchart register, merancang algoritma sistem total harga, barang dan flowchart dengan flowchart, dan merancang algoritma konfirmasi pembayaran dengan flowchart. Selanjutnya yaitu Stephen Sitomorang, yaitu membuat halaman register dan merancang algoritma untuk penjual dan untuk membeli dengan flowchart. Selanjutnya yaitu merancang wireframe halaman utama aplikasi. Selanjutnya yaitu Ahmad Dafiq Pratama, yaitu merancang algoritma login aplikasi dengan flowchart. Selanjutnya yaitu Citra Miranda Purnamasari, yaitu membuat desain halaman utama web, mengisi laporan RPP, mengisi laporan ATS, dan mengisi laporan project plan. Selanjutnya yaitu Sri Astuti Dewi dengan tugas merancang proyek PBL plan, mengerjakan PBL, dan menyusun PPT, ATS, dan mengisi laporan ATS. Baik, selanjutnya. Berikutnya adalah histori pelaksanaan di logbook. Yang pertama ada planning, detail pengerjaannya yaitu pada hari pertama kami berhasil merancang kelompok tim mini PBL, kemudian minggu selanjutnya kami memilih beberapa judul untuk mini PBL tersebut, dan judul mini PBL yang disetujui seluruh anggota adalah pet shop. Nah, outputnya adalah daftar nama tim dan judul proyek mulai dari tanggal 25 Agustus 2023, selesainya tanggal 31 Agustus 2023, progresnya mencapai 5%. Kemudian yang kedua ialah planning lagi, di detail pengerjaannya ya adalah setelah selesai membuat judul proyek untuk mini PBL yang akan kami kerjakan, kami lanjut membuat RPP agar saat mengerjakan mini PBL akan lebih mudah, serta agar dosen yang terlibat dapat mengetahui hasil proyek yang kami kerjakan. Output RPP dimulai pada tanggal 1 September 2023 dan selesai pada hari itu juga dengan progres menambah menjadi 10%. Kemudian yang ketiga masih planning juga, yaitu membuat rencana kerja proyek untuk mini PBL tentang pembagian job desk, membuat deskripsi website yang akan dikerjakan dalam bentuk flowchart, dan menentukan tools apa saja yang akan digunakan dalam proses pembuatan website tersebut. Outputnya adalah rencana kerja yang dimulai pada tanggal 15 September 2023 dan berakhir pada hari itu juga, dan progresnya menambah menjadi 15%. Selanjutnya, analisis, membuat perancangan dari tampilan halaman login dan register. Kami mendesain halaman login pada web sebagai proses masuk bagi pengguna untuk mengakses e-commerce. Proses login terdiri dari masukkan username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Setelah membuat halaman login, kami membuat halaman register untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu bagi yang belum memiliki akun dengan tujuan keamanan. Lalu outputnya adalah halaman login dan register yang dikerjakan pada tanggal 16 September 2023 dan selesai pada tanggal 22 September 2023 dan progres menambah menjadi 30%. Berikutnya terakhir itu adalah desain. Pada pertemuan kali ini kami merancang halaman utama pada web e-commerce pet shop kami. Jadi setelah proses login, pengguna akan memasukkan halaman utama website. Kami mendesain logo e-commerce dan memberikan nama yaitu Petopia. Kami juga membuat navbar dengan beberapa menu, yaitu home, shop, koleksi, blogs, dan kontak, lalu menambah menu kategori produk dan beberapa produk bestseller, dan juga membuat bagian footer yang berisi informasi-informasi tentang website. Outputnya adalah halaman utama yang dikerjakan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan selesai pada tanggal 11 Oktober 2023 dan progres mencapai 50%.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dapi. Perencanaan selanjutnya implementasi database di MySQL. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.